Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Adriati Wahyu, NIM 2516062933. Saya Teresia Mariati, NIM 2516062962. Tema materi kami tentang bangun ruang atau syarat dan ciri-ciri geometri pengukuran atau volume luas permukaan. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang memiliki isi atau volume serta luas permukaan. Bangun ruang dibatasi oleh sisi-sisi yang berbentuk bangun datar atau bidang lengkung. Syarat dan ciri-ciri bangun ruang. Syarat bangun ruang adalah bangun geometri 3 dimensi yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Agar suatu bangunan dapat disebut sebagai bangun ruang tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, ciri-ciri bangun ruang. Yang pertama, balok. Balok memiliki 3 pasang sisi yang sejajar, minimal 2 pasang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, kubus. Kubus memiliki 12 rusuk sama panjang dan 6 sisi berbentuk persegi yang konkret. Yang ketiga, tabung. Tabung memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar serta satu sisi lengkung atau selimut. Yang keempat, limas. Limas memiliki alas berbentuk polgon dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Yang kelima, kerucut. Kerucut memiliki alas lingkaran dan satu titik puncak serta satu sisi lengkung. Yang keenam, bola. Bola hanya memiliki satu sisi lengkung dan tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Yang ketujuh, prima. Prima memiliki 2 sisi atau alas dan tutup berbentuk segitiga yang identik dan sejajar. Selanjutnya, pengertian geometri pengukuran. Geometri pengukuran adalah cabang matematika yang mempelajari cara mengukur bentuk geometri, baik bangun datar maupun bangun ruang. Geometri pengukuran digunakan untuk menentukan ukuran suatu bangun seperti panjang, lebar, tinggi, luas, keliling, volume, dan permukaan luas. Selanjutnya, volume. Volume ruang adalah ukuran ruang yang dapat ditepati oleh suatu benda. Yang kedua, volume kubus. Volume kubus adalah ukuran yang dapat ditempati oleh sebuah kubus. Yang ketiga, volume balok. Volume balok adalah ukuran ruang yang dapat ditepati oleh balok. Rumus volume balok V sama dengan P kali I kali T. Volume tabung. Volume tabung adalah ukuran ruang yang dapat ditepati oleh tabung. Selanjutnya, volume kerucut. Volume kerucut adalah ukuran ruang yang dapat ditepati oleh sebuah kerucut. Yang selanjutnya, volume bola. Volume adalah ukuran ruang yang dapat ditepati oleh sebuah bola. Selanjutnya, luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang adalah jumlah luas seluruh sisi yang membatasi suatu bangun ruang. Luas permukaan dihitung dengan menjumlahkan luas semua sisi bangun ruang tersebut. Yang kedua, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh isi kubus. Karena kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, maka luas permukaannya diperoleh dari jumlah luas ke-6 sisi tersebut. Selanjutnya, luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh sisi yang membatasi balok. Selanjutnya, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah jumlah luas seluruh sisi tabung yang terdiri atas 2 lingkaran, alas dan tutup, serta satu sisi lengkung, selimut, dan tabung. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah jumlah luas alas dan luas selimut
Luas permukaan bola. Luas permukaan bola adalah luas seluruh bagian permukaan yang membentuk bola. Yang selanjutnya, penerapan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ruang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yang pertama, kotak penyimpanan berbentuk balok. Yang kedua, dadu permainan berbentuk kubus. Yang ketiga, tangki air berbentuk tabung. Yang keempat, topi ulang tahun berbentuk kerucut. Yang kelima, bola sepak berbentuk bola. Yang keenam, atap rumah tertentu berbentuk limas. Yang ketujuh, akuarium berbentuk balok. Dengan memahami bangun ruang, seseorang dapat menghitung kapasitas, kebutuhan bahan, dan ukuran berbagai benda dengan lebih tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama tentang volume kubus. Pertanyaannya, Andi memiliki sebuah wadah penyimpanan mainan berbentuk kubus sempurna. Andi mengetahui seberapa banyak ruang di dalam wadah tersebut. Ia mengambil penggaris dan mengukur salah satu sisi bagian dalamnya. Ternyata panjangnya adalah 20 cm. Berapakah total volume ruang kosong di dalam wadah mainan Andi tersebut? Nyatakan jawaban dalam satuan cm kubik. Baik, cara pengerjaannya. Yang pertama, kita harus memahami karakteristik bangun ruang atau kubus. Jadi sebelum menghitung, kita harus tahu sifat utama dari kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 6 buah persegi yang kongruen atau sama besar. Ciri utama kubus adalah memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang nilainya sama persis. Dalam matematika, ukuran ini disebut panjang rusuk atau panjang sisi atau S. Jadi langkah keduanya itu mencari informasi yang diketahui dan ditanya. Jadi pertama, kita harus menuliskan data secara rapi agar mencegah kita salah memasukkan angka ke dalam rumus. Jadi yang diketahui, panjang sisi kubus atau S sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan, volume total kubus atau V. Yang ketiga, menentukan rumus matematika yang tepat. Untuk mencari volume atau isi dari sebuah kubus, rumusnya adalah mengalihkan ketiga dimensi isinya, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena semua sisinya sama, maka rumusnya menjadi volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Atau bisa juga diganti ke rumus, yaitu V sama dengan S kali S kali S atau V sama dengan S pangkat 3. Yang angka keempatnya tuh kita melakukan proses perhitungan secara bertahap. Jadi sekarang kita masukkan angka 20 cm ke dalam rumus tersebut. Jadi V sama dengan 20 cm dikali 20 cm dikali 20 cm. Agar tidak bingung menghitung, kita pecahkan perkalian ini menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama tuh kalikan 2 angka di depan terlebih dahulu. Jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Yang kedua, kita kalikan hasil dari tahap pertama, yaitu 400, dengan angka terakhir 20. Jadi 400 dikali 20 sama dengan 8000. Jadi setelah kita menghitung 400 dikali 20 sama dengan hasilnya 8000, kita harus memasukkan satuan panjang di belakang 8000 menjadi 8000 cm3. Jadi jawaban akhirnya, jadi total volume ruang kosong yang ada di dalam wadah penyimpanan mainan milik Andi tersebut adalah 8000 cm3. Selanjutnya soal yang kedua. Pertanyaannya, ibu membeli sebuah cetakan kue berbentuk balok untuk membuat kue bolu. Cetakan kue tersebut memiliki spesifikasi ukuran sebagai berikut. Panjang cetakan adalah 25 cm, lebar cetakan adalah 15 cm, dan tinggi atau kedalaman cetakan tersebut adalah 8 cm. Berapakah volume adonan kue maksimal yang dapat ditampung oleh cetakan kue milik ibu tersebut?
Langkah yang pertama, memahami karakteristik bangun ruang balok. Kita masukkan balok memiliki 3 jenis ukuran dimensi yang berbeda, yaitu panjang itu P, lebar E, I, dan tinggi T. Langkah yang kedua, mencatat informasi yang diketahui dan ditanya. Yang pertama, panjang balok atau P 25 cm, lebar balok atau I 15 cm, tinggi balok T 8 cm. Yang ditanya, volume cetakan balok atau V. Langkah yang selanjutnya, menentukan rumus matematika yang tepat untuk mencari volume ruang di dalam balok. Kita perlu mengalihkan ketiga dimensi ukuran yang dimiliki rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Langkah yang selanjutnya, melakukan proses penghitungan secara bertahap. Kita masukkan semua angka yang sudah kita catat ke dalam rumus balok. V sama dengan 25 cm dikali 15 cm dikali 8 cm. Kita dapat menghitungnya secara bertahap dari kiri ke kanan untuk mempermudah. Tahap yang pertama, mengalihkan panjang dengan lebar terlebih dahulu, misal 25 dikali 15 sama dengan 375. Tahap yang kedua, mengalihkan hasil tadi 375 dengan tinggi cetakan 8. 375 dikali 8 sama dengan 3000. Terus kita mengalihkan 25 dikali 8 terlebih dahulu menjadi 200, lalu 200 dikali 15 sama dengan 3000. Hasilnya akan tetap sama karena perkalian memiliki sifat komutatif atau bisa dibolak-balik. Jadi jawabannya, volume adonan kue maksimal yang dapat ditampung oleh cetakan kue berbentuk balok milik ibu adalah 300 cm per kubik. Kesimpulan, bangun ruang adalah bangun geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Setiap bangun ruang mempunyai ciri-ciri yang berbeda, seperti jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga memiliki volume dan luas permukaan yang dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Pemahaman mengenai bangun ruang sangat penting karena banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembangunan rumah, pembuatan wadah, penyimpanan barang, dan berbagai kegiatan lainnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami pamit undur diri. Terima kasih.